Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Papan penyesalan. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi atau perenungan kita pada malam hari ini. Pak Arif dan istrinya memiliki seorang anak lelaki yang bernama Tobat. Arif dan istrinya mendidik Tobat untuk sungguh-sungguh memahami betapa pentingnya membuat pilihan dan melakukan apa yang benar, yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Maka setiap kali Tobat mengambil pilihan yang buruk atau keputusan yang salah, sejak Tobat beranjak remaja, ia harus memakukan sebatang paku di papan yang dinamai papan penyesalan, yang ditempelkan di dinding di belakang rumah mereka. Dan sebaliknya, jika Tobat menjalani hari-hari hidupnya dengan mengambil pilihan yang baik, membuat keputusan yang benar, maka Tobat diizinkan untuk mencabut salah satu paku dari papan penyesalan itu. Sampai Tobat beranjak mulai menjadi seorang pemuda, selalu ada 2 atau 3 paku di papan penyesalan itu. Rupanya Tobat menancapkan paku-paku baru sesering dia mencabut paku-paku yang lama. Tobat yang sudah menjadi pemuda dewasa makin mampu mengambil pilihan yang baik, keputusan yang benar, sehingga suatu hari tidak ada lagi paku tertancap di papan penyesalan itu. Saat itulah Bapak dan Ibu Arif memanggil Tobat, mengajaknya ke belakang rumah dan bercakap-cakap. "Tobat, kami ingin kau mengamati papan penyesalan ini," kata Pak Arif. "Ayah ibu senang kan bahwa sekarang tidak ada lagi paku tertancap di papan itu?" ujar Tobat. "Tentu saja kami senang, Nak. Kami senang bahwa kau semakin mampu memilih yang baik dan mengambil keputusan yang benar," saut ibunya sambil tersenyum. "Tapi lihatlah apa yang terjadi dengan papan itu." Tobat memperhatikan lagi papan penyesalan itu dengan seksama. Ia menyadari bahwa semua paku yang pernah ditancapkan dan kemudian dicabut itu meninggalkan lubang-lubang kecil di papan itu. Lalu Pak Arif berkata, "Kami hendak mengatakan sesuatu mengenai pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang tidak baik, yang salah. Meskipun engkau mungkin benar-benar menyesalinya dan engkau pun telah dimaafkan, namun ingatlah bahwa tetap akan ada dampak yang tersisa, sama seperti lubang-lubang di papan penyesalan ini. Benar sekarang tidak ada lagi paku yang menancap atau tertancap di sana, namun lubang bekas paku-paku itu masih tetap ada." Ibunya menyambung, "Mungkin kita bisa mengisi dan menutup lubang-lubang itu dengan dempul serta meratakannya. Tapi papan itu tidak lagi sama seperti sebelum dipaku." Saudaraku, bukankah itu yang terjadi dalam kenyataan hidup? Mungkin kita telah melakukan pilihan dan keputusan-keputusan yang buruk, yang salah. Oleh karena itu kita mendukakan Tuhan.
serta melukai hati orang lain. Lalu kita sadar, kita menyesal, kita memohon ampun pada Tuhan, meminta maaf pada orang yang kita lukai hatinya. Karena kemurahan dan belas kasihan-Nya, Tuhan mengampuni kita. Sangat boleh jadi Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Seperti debu yang diterbangkan angin. Namun bagaimana dengan orang yang telah kita lukai, yang telah kita sakiti hatinya? Sekalipun Ia telah memaafkan kita, tetapi tidak berarti urusannya tuntas selesai. Karena Dia bukan Tuhan. Luka hatinya belum tentu segera sembuh. Bahkan mungkin luka itu akan tetap membekas. Kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan untuk terjadi pemulihan? Di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 2 dan 3 dicatat firman Tuhan seperti ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan memulihkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara-saudaraku, pemulihan sejati dimungkinkan terjadi hanya kalau kita mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Yaitu orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, tetapi juga orang yang terlukai hatinya, namun sungguh-sungguh ingin memaafkan dan tersembuhkan dari luka hatinya. Kuasa pemulihan hanya ada di dalam dan bersama Tuhan. Orang yang pernah melakukan pilihan dan keputusan yang salah akan dipulihkan, dimampukan untuk sungguh-sungguh menjalani pertobatan sejati hanya ketika dia mau mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan. Mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Orang yang pernah mengalami luka hati juga dimungkinkan untuk bisa mengalami pemulihan hanya ketika ia mau mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan. Sebab hanya di dalam kekuatan kasih Tuhan, orang akan dimampukan mengampuni dan menerima orang lain, sebagaimana Tuhan sudah menerima setiap orang yang mau menyambut anugerah pengampunannya. Di dalam kekuatan kasih Tuhan jugalah orang yang tersakiti dan terluka hatinya bisa mengalami pemulihan. Selamat berpulih. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami kalau dalam perjalanan hidup kami, di sana sini kami telah melakukan pilihan-pilihan yang salah, mengambil keputusan-keputusan yang keliru, dan semua itu telah mendukakan Tuhan dan melukai hati sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami kekuatan agar kami mampu sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mendengarkan dan hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa menjalani pertobatan yang sejati. Juga kami yang terluka hati, kami makin mampu untuk mengampuni secara penuh sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi setiap kami, anggota maupun simpatisan jemaat Tuhan, beserta keluarga masing-masing, yang juga masih mengalami berbagai pergumulan di dalam hidup yang sedang dijalani ini. Mungkin ada yang punya masalah dengan sakit penyakit, baik yang diderita sendiri maupun oleh anggota keluarga. Barangkali Anda yang punya beban hidup karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin Anda yang sedang bingung, yang sedang galau karena ketidakpastian masa depan, entah terkait dengan studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, mampukan anak-anak-Mu, mampukan kami semua untuk terus mencari jalan keluar hanya di dalam dan bersama Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, dengan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan yang memampukan gereja-Mu untuk tetap setia mengemban misi Allah, tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah seutuhnya di dalam dan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mudik, dan beberapa hari ke depan mulai akan ada arus balik, maka Tuhan, Engkau juga yang memberikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengatur arus mudik, arus balik. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para petugas, terutama Polri, untuk dapat mengawal perjalanan arus balik sehingga boleh berjalan lancar. Tuhan mampukan orang-orang yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk juga dapat tetap merawat, menjaga disiplin, memberlakukan protokol kesehatan, sehingga usai masa mudik ini tidak terjadi lonjakan-lonjakan terkait dengan COVID-19. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya di dalam istirahat sepanjang malam ini, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan esok kembali menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.